Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Hari ini, kita bakal membedah sebuah transkrip audio yang super singkat, tapi wow, aslinya bikin merinding banget. Ini adalah potongan audio dari proyek film The Mummy 2026, garapan sutradara Lee Cronin. Buat kalian yang udah ngikutin, Cronin ini kan jagonya ngeracik horor psikologis ya. Nah, lewat bedah materi kita kali ini, kita bakal lihat langsung gimana sebuah cuplikan suara bisa dirancang sedemikian rupa buat ngerayap masuk ke dalam pikiran kita, seakan-akan ngasih visual gelap ke otak kita tanpa kita sadari. Coba deh kalian pikir gimana caranya kita bisa narik makna dari segelintir kata yang putus-putus. Kedengarannya mustahil kan? Tapi ya gitu deh kalau kita ingat-ingat lagi kiasan klasik di film-film monster zaman dulu. Ancaman yang wujudnya nggak kelihatan itu selalu jauh lebih menakutkan daripada monster yang nongol di depan mata. Mempertanyakan gimana kata-kata spesifik ini ngebangun ketegangan psikologis, itu yang bikin analisis kali ini seru banget. Kita tuh kayak lagi diajak nyari pola mengerikan di tengah kekacauan. Nah, yang bikin bagian ini benar-benar menarik adalah teks berbahasa Arab mentah yang cuma terdiri dari 14 kata inilah keseluruhan transkrip audio yang jadi bahan acuan kita. Kelihatannya aneh ya, nggak utuh dan sekilas kedengarannya cuma kayak gumaman acak yang terputus di tengah jalan. Tapi, hey, jangan salah, dari kacamata seorang sutradara horor ada niat yang sangat gelap dan sengaja dibangun rapi di balik kalimat ini. Tapi tunggu dulu, sebelum kita repot-repot nerjemahin maknanya, kita harus sadar satu hal penting nih. Potongan suara ini diambil dari format audio surround sound berkualitas tinggi. Artinya apa coba? Artinya, setiap gema, setiap distorsi, bahkan suara gagap di teks ini, itu bukan error rekaman. Sama sekali bukan. Semuanya itu udah dirancang secara presisi buat mengepung alam bawah sadar kita dari segala arah. Oke, jadi titik awal buat ngebedah bahasa ini ada di kata pembukanya maraya. Secara harfiah artinya cermin atau permukaan yang memantulkan bayangan. Kalian tahu kan, dalam sinematografi horor tradisional, cermin itu sering banget dipakai sebagai portal buat ancaman atau ya pemicu jump scare klasik lah. Di audio ini, kata tersebut seolah langsung ngeset tema tentang refleksi, ngasih isyarat ke kita kalau awas loh, ada sesuatu yang lagi balas menatap kita dari sisi yang lain. Terus kita bergerak ke kepingan teka-teki berikutnya, al-zalam, yang artinya kegelapan atau ruang tanpa cahaya. Kata ini tuh secara instan langsung matiin semua pencahayaan di dalam imajinasi kita. Kalau di film horor, pemilihan lighting yang gelap itu kan krusial banget ya buat ngebangun tensi. Nah, kata ini langsung menjerumuskan nada trailernya ke sesuatu yang benar-benar suram dan mengancam. Ini seakan jadi arena tak terlihat, tempat munculnya si teror itu sendiri. Dan penggabungan ini cerdas banget, beneran deh. Frasa ini ngasih gambaran visual yang super meresahkan ke audiens tepat di detik-detik awal. Cermin dari kegelapan. Coba deh kalian resapi visual yang muncul di kepala pas dengar dua kata ini. Ini kayak ngasih tahu kita kalau kegelapan itu sendiri itu nggak kosong, teman-teman. Melainkan sebuah entitas padat yang lagi mantulin ketakutan terdalam kita langsung ke wajah kita sendiri. Nah, pas kita lagi sibuk memproses visual cermin dari kegelapan itu, tiba-tiba aja struktur audionya berubah drastis. Kayak banting setir gitu loh. Dari yang tadinya cuma frasa deskriptif, sekarang berubah jadi sebuah perintah mutlak. Ini adalah taktik penyutradaraan suara yang gila sih, nyaris kayak hipnotis. Tujuannya apa? Nggak lain ya, buat ngebaca kendali atas pikiran kalian yang lagi dengerin. Perintah langsung itu ada di kata takhayal, yang artinya bayangkan. Kata kerja yang super spesifik ini dipakai sebagai semacam pancingan psikologis. Jadi si pembuat trailer ini pada dasarnya lagi maksa kita buat berhenti jadi pendengar yang pasif. Kita disuruh ikut main guys. Kalian bener-bener disuruh jadi sutradara buat mimpi buruk kalian sendiri di dalam kepala. Ngeri nggak tuh? Mari kita perhatiin pelan-pelan gimana ngerinya efek ini dibangun. Struktur pengulangannya tuh sengaja dibikin gagap. Bayangkan, bayangkan ke. Pola repetitif ini dapat banget meniru irama audio yang rusak atau nge-glitch. Buat saya sih, dibandingin sama nampilin monster CGI yang modal budget gede, ritme vokal yang putus-putus dan gak stabil kayak gini justru udah lebih dari cukup buat bikin saraf kita tegang dan was-was. Sadar nggak sih gimana hubungan kita sama si bayangan ini diubah total di sini? Di awal kan refleksinya datang dari kegelapan. Tapi sekarang, lewat frasa ke dalam kegelapan, kita malah yang diperintahin buat memproyeksikan pikiran kita masuk menembus batas gelap itu. Beda banget kan sama kiasan film monster zaman dulu, di mana si monster yang lari ngejar korban. Di sini, malah kalian yang dipanggil buat masuk nyamperin si monsternya.
kalau kita jejerin datanya, kepadatan pesannya jadi kelihatan jelas banget. Dua konsep yang super berat ini, yaitu kegelapan dan imajinasi, benar-benar mendominasi seluruh durasi transkrip yang aslinya cuma sebentar ini. Kita tuh nggak dikasih ruang buat napas. Kita terus-terusan diseret balik ke perintah utama buat membayangkan sesuatu di dalam si kegelapan tadi. Lalu, pas kita sampai di ujung teksnya, ada sesuatu yang aneh terjadi sama bahasanya. Audionya benar-benar terpecah, melebur jadi gagapan yang udah nggak masuk akal lagi. Kata terakhirnya aja, ilahyan, itu sebenarnya udah bukan kata yang utuh loh. Itu cuma sisa-sisa konsonan dan vokal yang kayak kepotong paksa, mati sebelum sempat diucapin sampai selesai. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ini tuh benar-benar teknik penceritaan horor tingkat dewa. Teror terbesarnya ternyata bukan ada pada pesan yang disampaikan secara jelas, tapi justru pada hancurnya kata-kata itu sendiri. Transmisi suara yang terputus ini ngasih ilusi horor yang kuat, seolah-olah entitas apapun yang lagi ngomong dari dalam kegelapan itu perlahan kehilangan kendali. Atau yang lebih parah, mungkin aja dia justru udah berhasil mencapai tujuannya. Wah, ini ninggalin kita sama teka-teki yang bikin bulu kuduk berdiri ya. Dari bedah materi kita kali ini, terbukti deh kalau terkadang bisikan yang rusak dan gak berbentuk itu jauh lebih mengintimidasi daripada teriakan monster yang paling keras sekalipun. Nah, pertanyaannya sekarang buat kalian. Setelah tahu struktur psikologis di balik audio ini, apakah imajinasi kalian udah mulai ngelukis sosok apa yang sebenarnya lagi sembunyi di balik cermin itu? Teruslah berpikir kritis ya, dan sampai jumpa di bedah materi seru kita selanjutnya.